Lihatlah semua ciptaan Tuhan, yang menciptakan segala keteraturan, siang malam, daratan, lautan, matahari, bulan. Semua ciptaan bergerak dalam harmoni yang saling menopang. Mari kita memuji kebesaran Tuhan. Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu pertiwi mulia, limpah dengan anugerah. Haleluya, haleluya. Bunga dan buah kau beri, puspa semarak berseri. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibadah tahun baru 2021 ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih Allah selalu beserta saudara. Apa yang kami lihat adalah bukti dari kelalaian kami. Bukti dari kegagalan kami menjaga hidup ini dalam harmoni cinta kasih. Kegagalan kami dalam mewujudkan keseimbangan hidup. Tuhan, ampunilah kami. Untuk setiap mulut yang mengaku, ampunilah kami ya Tuhan. Untuk setiap hati yang menyesal, berilah kami damai. Untuk setiap penyesalan, kasihanilah kami ya Tuhan. Dengarkanlah seruan kami di dalam nama Sang Penebus kami, Yesus Kristus. Amin. Allahku,
Dengarkanlah pengampunan yang dinyatakannya dalam kasih setianya yang demikian. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Telah kutemukan dasar kuat, tepat berpaut jangkarku. Kekal ya Bapa, Kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku letap. Itulah rahmat yang abadi, yang melampaui akalku. Tuhan, Kau rangkul dalam kasih pendosa yang menjauhimu. Hatimu itu tergerak mencari aku yang sesat. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita mengawali tahun baru 2021 ini dengan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kami mengucap syukur karena kami diberikan waktu dan kesempatan untuk memasuki tahun baru, tahun 2021. Kami tidak tahu akan apa yang terjadi di sepanjang tahun yang baru ini, tetapi satu hal yang kami tahu, bahwa kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Maka ya Allah, terangilah jalan kami dengan sabda firman-Mu, sehingga kami selalu menempuh jalan yang lurus dan benar. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menerima sabda-Mu, dan di dalam pertolongan Roh Kudus, kami diberikan hikmat untuk dapat memahaminya dan melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan firman Tuhan di tahun baru, tahun 2021 ini diambilkan dari kitab Wahyu pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan menuliskan demikian. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru."
Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang membaca dan memelihara di dalam hatinya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat tahun baru 2021. Tahun baru biasanya disambut dengan penuh pengharapan. Ada yang membuat resolusi dengan segudang rencana-rencana yang ingin dilakukan atau ingin diraih. Tetapi bagaimana dengan saat ini? Bagaimana suasana batin kita dalam menyambut tahun baru 2021 ini? Mungkin hingar-bingar kemeriahan tahun baru tidak segegap gempita tahun-tahun sebelumnya. Sebab di sepanjang tahun 2020 ini kita dihantam pandemi, dan meskipun pada awal bulan Desember kemarin diumumkan bahwa vaksin COVID-19 sudah tiba di tanah air, tetapi rasanya kita masih tidak tahu kapan giliran kita mendapatkan vaksin tersebut. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita memasuki tahun baru 2021 ini masih dalam suasana serba bingung. Mungkin hingga kita tidak berani membuat rencana yang terlalu muluk-muluk. Ya, bisa bertahan saja sudah bagus. Demikian pendapat sebagian pedagang di pasar dekat rumah pastori saya. Nada pesimis serupa mungkin juga membayangi kita, sehingga pikiran kita, hati kita, batin kita berkecamuk penuh kekhawatiran. Bacaan firman Tuhan di tahun baru ini diambil dari bagian akhir Alkitab kita yang menggambarkan pengharapan akan penciptaan ulang dunia ini. Nah, pertanyaannya, mengapa perlu penciptaan ulang? Kalau kita membaca bagian awal Alkitab kita di kitab Kejadian pasal pertama dan pasal yang kedua, di sana dikisahkan tentang penciptaan dunia yang pertama. Dari kekacauan, Tuhan membuat segalanya menjadi teratur. Gelap diimbangi dengan terang, air lautan dipisahkan hingga muncul daratan, lalu benda-benda langit, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang bermunculan menambah semerbak alam semesta. Dan akhirnya kita manusia diciptakan pada hari yang terakhir untuk mendapatkan mandat memelihara keteraturan dunia yang telah diciptakan oleh Tuhan dengan sangat baik ini. Nah, sayangnya manusia gagal menjalankan mandat itu karena mengikuti keinginan nafsunya sendiri. Manusia tergoda untuk menjadi sama dengan Allah sehingga memberontak terhadap perintah Allah. Tindakan perlawanan terhadap Allah ini yang kemudian kita kenal dengan sebutan dosa. Semenjak dosa itu ada dalam dunia, maka dunia tidak lagi hanya berisi segala yang baik, melainkan juga berisi dengan segala macam kejahatan. Kita mengenal ada banyak sekali kejahatan, keegoisan, keserakahan, peperangan, kerusakan, dan itu semua menjadi ancaman yang serius bagi perkembangan dunia. Tiap orang, tiap kelompok bertikai saling mempertahankan ideologinya masing-masing yang mengklaim memiliki kebenaran. Yang ironisnya malah mengaburkan makna kebenaran itu sendiri. Tiap orang, tiap kelompok saling menyingkirkan, saling membunuh. Dan itu menjadi peristiwa yang bisa dikatakan biasa di sepanjang sejarah peradaban manusia. Dosa membuat cinta kasih terkikis sehingga manusia tidak lagi saling peduli satu sama lain. Di tengah maraknya kejahatan yang terjadi,
Hanya cinta kasih Allah yang tetap abadi. Kasih setia Allah pada dunia ciptaannya tidak pernah pudar. Berulang kali Allah berusaha menyadarkan manusia untuk kembali mengenakan kasih dalam batinnya. Di ayat yang ketiga dalam bacaan kita menyatakan, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Upaya Allah berdiam di tengah-tengah manusia itu mencapai puncaknya pada peristiwa manusiawi Yesus Kristus yang secara habis-habisan menyatakan cinta kasih Allah pada dunia. Sejak saat itulah setiap orang yang mengaku percaya pada Yesus Kristus diajak untuk mengenakan cinta kasih pada batinnya dan memberlakukannya dalam keseharian aktivitasnya. Dengan begitu, dunia diharapkan dapat mengalami pemulihan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita orang-orang Kristen dipanggil untuk bekerja menyeimbangkan dunia ini agar manusia makin hari makin manusiawi, menggunakan cara-cara yang manusiawi dalam berelasi dengan sesamanya sehingga kejahatan kian terkikis. Jika kejahatan tidak lagi menjadi cara-cara yang dipergunakan manusia dalam aktivitasnya, maka segala sesuatunya menjadi baru lagi seperti saat pertama kali Allah menciptakan dunia ini dengan sangat baik. Tidak ada lagi ratap tangis atau perkabungan, sebab setiap orang belajar hidup mencintai sesamanya. Membuka tahun baru 2021 ini, kita perlu sungguh-sungguh melakukan refleksi secara mendalam agar dapat berubah secara radikal. Kita perlu sadar bahwa selama ini kita telah hidup dalam akar kejahatan yang menempatkan alam dan sesama sebagai objek yang bebas dieksploitasi sesuai keinginan serta kepentingan pribadi kita. Sebagai contoh misalnya, pasangan hidup kita pandang sebagai hanya pemenuhan kebutuhan yang dengan gampang diceraikan saat tidak lagi sesuai dengan keinginan kita. Atau contoh lain, anak-anak kita lihat sebagai sarana yang nantinya akan melayani kita di masa tua, sehingga kita menuntut mereka untuk bisa memenuhi ekspektasi kita sebagai orang tua. Atau sebaliknya, orang tua dipandang hanya sebagai sarana oleh anak-anaknya yang harus memenuhi segala kebutuhan, sehingga anak mungkin jadi bertingkah kurang ajar saat orang tuanya tidak dapat menuruti kemauannya. Begitupun relasi dengan saudara, sahabat, atau teman sesama yang lain rasanya juga tidak jauh berbeda. Hanya dipandang sebagai sarana untuk meraih ambisi kita. Seorang pemikir asal Jerman di abad 18, Immanuel Kant, sudah lama mengingatkan dengan imperatif kategorisnya yang kedua yang berbunyi, bertindaklah sedemikian rupa sehingga Anda selalu memperlakukan umat manusia, entah dalam pribadi Anda maupun di dalam pribadi setiap orang, sekaligus tujuan, bukan sebagai sarana belaka. Ya, menurut Immanuel Kant, keberadaan orang lain bukanlah sarana, melainkan tujuan pada dirinya sendiri, di mana kita semua sama-sama mendambakan kehidupan yang penuh cinta. Oleh karena itu, marilah kita mengawali tahun baru 2021 ini dengan tekad menyeimbangkan kehidupan, memenuhi batin dengan kasih, dan menjalin relasi bersama sesama di dalam cinta. Kiranya dengan begitu, nada pesimis berubah jadi nada optimis, sebab kita semua bekerja sama untuk memulihkan kehidupan.
Selamat memasuki tahun baru 2021. Ingatlah, kita dipanggil untuk memulihkan kehidupan yang porak-poranda akibat pandemi ini dengan cinta yang menumbuhkan pengharapan, sehingga kita bersama-sama dapat menyongsong dan memasuki langit dan bumi yang baru. Amin. Shalom. Di tahun baru Masehi hari ini, 1 Januari 2021, saya, Paula Kaleo, disabilitas tunanetra, akan mempersembahkan salah satu lagu ciptaan saya, yaitu Hari yang Baru. Musik! Terima kasih Tuhan Allahku atas pagi yang cerah. Hari yang baru pun telah tiba, ku nantikan berkat-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, memuliakan nama-Mu. Ku bersyukur padamu, Bapa, Putra, Roh Kudus. Let's sing together with Nafri Choir. Suara kita burung yang indah membangkitkan diriku. Ku mau bekerja untuk Tuhan dan menjadi saksi-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, ku muliakan nama-Mu. Ku bersyukur padamu, Bapa, Putra, Roh Kudus. Aku pun melangkah ke depan, sambut hari yang baru. Dan hatiku pun sukacita karena cinta Tuhanku. Ku sembah Kau Tuhanku, ku muliakan nama-Mu. Ku bersyukur padamu, Bapa, Putra, Roh Kudus. Ku sembah Kau Tuhanku, ku muliakan nama-Mu. Ku bersyukur padamu, Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa, Putra, Roh Kudus. Selamat Tahun Baru Masehi 1 Januari 2021. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Marilah kita memasuki tahun 2021 ini dengan selalu mengingat pengakuan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, demikianlah persembahan yang kami sampaikan. Persembahan ini mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan, Sang Sumber penyelamat dan berkat dalam kehidupan ini. Oleh karenanya kami memberikan persembahan ini sebagai wujud syukur atas segala kasih karunia-Mu. Biarlah ya Tuhan kami mengingat betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami, sehingga kami tidak dikuasai dengan cinta terhadap hal-hal duniawi. Ya Allah yang penuh kasih, kami pun berdoa bagi tahun ini. Awal langkah kami menapaki tahun ini sungguh amat berat. Namun ya Tuhan, Engkau menyediakan berkat perlindungan bagi kami. Bahkan Engkau pun mengutus kami untuk menjadi terang di dalam kegelapan yang menerang, yang menguasai dunia ini. Biarlah ya Tuhan kami mampu menjadi penyeimbang sehingga dunia ini senantiasa merasakan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Ya Allah yang penuh kasih, kami pun mengingat dalam keterbatasan kami, Tuhan tolong jenguk, rawat, bantu saudara-saudara kami yang saat ini masih bergumul akan beragam hal. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang sedang membutuhkan pemulihan, bagi mereka yang renggang relasinya, bagi mereka yang bergumul akan permasalahan keuangan. Tuhan yang bantu saudara-saudara kami ini sehingga dalam menyongsong tahun ini pengharapan akan penyertaan-Mu tidak menjadi hilang.
Pun demikian ya Tuhan, kami berdoa bagi berlangsungnya gereja kami, GKJ Tangerang yang kami cintai. Biarlah di tahun ini gereja kami terus menyalakan semangat cinta kasih Tuhan dalam bentuk kesediaannya untuk melakukan empati dan kepedulian terhadap gereja ataupun masyarakat yang lain. Sungguh ya Tuhan, kami merasai bahwa tidak mungkin kami mampu berjalan seorang diri tanpa begitu banyak penyertaan yang Engkau berikan. Karenanya kami akan terus maju dan melangkah menghadapi segala tuntutan dan tanggung jawab yang telah Tuhan berikan, sehingga kami semua mampu memelihara iman sampai dengan akhir. Ya Tuhan yang terkasih, kami mengakhiri doa ini seraya mengingat sumber pertolongan kami, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Teruslah melayani, baik atau tidak baik waktunya. Teruslah hadir bagi setiap orang yang membutuhkan tanpa batas. Teruslah perjuangkan keadilan dan kebaikan bagi semua makhluk. Tuhan mengutus kita, dan Dia pula lah yang meneguhkan dan memberkati pelayanan kita. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Di dalam memasuki tahun 2021, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.